Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Oke, saya Zedekia Jo dari Sukor Sekuritas sebagai salah satu financial educator. Pada saat ini kita akan membahas sedikit ya tentang berita-berita internasional ekonomi yang ada dampaknya terhadap IHSG. Oke, kita langsung aja. IHSG pada minggu lalu itu sempat bolak-balik ya teman-teman di level 6.000. Nah, namun berdasarkan data dari BI atau dari Bursa Efek Indonesia, IHSG akhirnya parkir juga di level 6.095,5 di akhir sesi Jumatnya. Nah, teman-teman pasti udah sering banget lihat di berita topik yang lagi hangat nih, berita internasional tentang inflasi Amerika Serikat ya. Jadi memang minggu lalu itu banyak yang menantikan tentang data inflasi Amerika Serikat ini karena pada bulan sebelumnya inflasi Amerika Serikat itu angkanya di 4,2% dan ada kekhawatiran apabila inflasi angkanya di atas 4% itu akan menimbulkan kepanikan ya teman-teman. Nah, dan ternyata apa? Minggu lalu ternyata tingkat inflasi year on year di AS itu mencapai 5% teman-teman di bulan Mei. Dan tingkat ini yang belum pernah dilihat di Amerika Serikat sejak tahun 2008 ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu nih tahun 2008 di Amerika Serikat itu sempat terjadi krisis ekonomi ya house bubbling itu. Nah, salah satunya kenapa ini menjadi kepanikan buat para investor dan para ekonom karena adanya ancaman taper tantrum ya. Jadi seiring dengan rencana pengetatan kebijakan bank sentral. Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih artinya taper tantrum itu apa sih gitu kan. Nah, kalau misalnya taper itu mungkin analogi yang paling cepatnya kalau misalnya kita beli celana itu kan ada yang namanya tapered gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ke tukang jahit mau di taper jadi kecilin gitu ya ujungnya. Nah, taper tantrum itu teman-teman. Jadi mengecilkan selama ini stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi memang kemarin di Amerika Serikat itu waktu COVID pemerintah Amerika Serikat sempat mengeluarkan stimulus-stimulus besar ya teman-teman kepada masyarakatnya. Nah, tapi sekarang karena inflasi ini sudah naik begitu ya kan. Jadi kemungkinan ada kekhawatiran bahwa pemerintah dari Amerika Serikat atau The Fed itu ingin menaikkan suku bunga di Amerika Serikat. Nah, inilah yang namanya dengan taper tantrum itu. Jadi untuk membuat atau menjadi lebih kecil secara bertahap menuju ke satu ujung atau satu titik. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kenapa terjadi inflasi yang tinggi di Amerika Serikat. Jadi memang ada datanya dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat mengatakan kenaikan inflasi konsumen di bulan Mei di Amerika Serikat itu adalah yang terbesar sejak Agustus 2008. Dan lonjakan itu mengikuti kenaikan 4,2% untuk tahun yang berakhir pada bulan April. Ya, dan di indeks harga intinya juga yang mengecualikan kategori makanan dan energi yang sering bergejolak itu naik 3,8% pada bulan Mei dari tahun sebelumnya. Dan ini peningkatan terbesar untuk angka tersebut sejak Juni 1992. Nah, ada juga data di Amerika Serikat pada untuk mobil bekas dan truk itu juga melonjak ya teman-teman di Amerika Serikat 7,3% dari bulan sebelumnya, mendorong sepertiga dari kenaikan indeks secara keseluruhan. Indeks untuk furnitur, tarif penerbangan dan pakaian jadi juga naik tajam di bulan Mei. Nah, kalau misalnya kita lihat ya teman-teman di atas 4,2% berarti ada kemungkinan kan spekulasi market bahwa suku bunga The Fed akan naik ya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi tentang taper tantrum. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya itu kan untuk mengurangi stimulus yang sudah berjalan selama ini ya. Nah, tapi pada hari Rabu pemerintah di Amerika Serikat itu juga mengumumkan memang secara total pada tahun lalu itu lebih dari 160 juta dolar Amerika itu sudah diberikan ya kepada masyarakat di Amerika Serikat untuk membantu istilahnya menggodok ekonomi mereka untuk bangkit ya. Jadi sekitar 390 miliar dolar itu sudah dikucurkan sejak Kongres dari Amerika Serikat itu mengesahkan undang-undang penyelamatan Amerika pada bulan Maret. Oke, jadi kenapa banyak market investor gitu atau ekonom yang khawatir dengan taper tantrum ini, terlebih kepada emerging market itu karena takut terjadinya capital outflow ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang ada dana investor asing masuk ke Indonesia gitu ya, itu namanya capital inflow.
kalau misalnya dana asing keluar dari Indonesia, contohnya keluar ke Amerika nih, karena ada istilahnya taper tantrum itu ya, jadi the Fed mau naikin suku bunga, jadi lebih menarik di sana kan. Nah itu namanya capital outflow begitu, dan itu bisa berdampak negatif untuk eh, pasar modal kita Indonesia ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa emerging market itu khawatir akan taper tantrum itu. Satu karena capital outflow, ada juga karena cost of funds, dan yang ketiga ada yang namanya bunga pinjaman perusahaan itu juga bisa naik ya kalau misalnya dolar naik, dan menjadi excess expenses yang lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaan. Nah, tapi kita perlu sadari ini penting buat cuan troopers untuk tahu ini bahwa kekhawatiran market ini hanya jangka pendek saja. Karena di saat data inflasi itu keluar di minggu lalu, Dow Jones atau salah satu indeks pasar modal di Amerika Serikat itu masih dalam tren yang menarik teman-teman, dan terus di level yang tinggi dari hari sebelumnya, yaitu naik di 0,055%, dan candle terakhir itu membentuk inverted hammer ya. Itu jadi mengindikasikan sahamnya itu masih bergairah. Market juga sudah mengestimasi duluan tentang hal ini, tentang adanya kenaikan inflasi gitu kan, dan US Treasury juga tidak lompat ya chartnya, masih di angka 1,5% yieldnya, jadi masih bisa tergolong aman ya. Jadi penting buat teman-teman untuk tahu, tidak perlu khawatir tapi tetap waspada begitu. Nah, unemployment rate atau pasar tenaga kerja itu adalah dan inflasi adalah dua faktor kunci bagi The Fed untuk mempertimbangkan pengetatan perekonomiannya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, memang inflasinya meningkat, tapi data unemployment rate-nya juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Walaupun belum sebagus pre-COVID atau sebelum COVID terjadi ya teman-teman. Nah, sebuah laporan terpisah dari minggu lalu juga dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat menunjukkan jumlah Amerika yang mengajukan klaim pengangguran itu turun. Jadi memang sudah makin banyak nih orang yang employed gitu ya, atau orang-orang sudah mulai balik lagi mendapat pekerjaannya atau balik kerja ya, walaupun memang tidak sebagus dari angkanya tidak sebagus sebelum COVID, tapi sudah ada progres, mereka ini sudah mulai bekerja. Jadi salah satu dari expert ekonom di Amerika itu berkata ketika ekonomi terus membaik, banyak tekanan bottleneck ya teman-teman, tapi semuanya ini akan mulai memudar. Jadi kata expert ini, tidak perlu berpikir khawatir atau panik. Ada alasan bagi The Fed itu untuk mengeluarkan taper tantrum, jadi tidak perlu panik begitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih capital inflow setelah data inflasi keluar. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, dengan naiknya inflasi Amerika Serikat minggu lalu, di Indonesia itu di IHSG tetap terjadi capital inflow sebesar 2,61 triliun rupiah, dan ditambah juga S&P 500, salah satu indeks pasar modal di Amerika Serikat, itu ada kenaikan di 0,47%. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya situasi itu masih dalam keadaan yang aman dan tidak perlu panik ya. Jadi tidak ada kepanikan sama sekali dari investor-investor. Nah, jadi dengan inflasi yang naik ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ekonomi Amerika Serikat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Inflasi 4,2% kemarin dan sekarang di level 5% ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita itu untuk sadari bahwa kita tidak perlu khawatir. Jadi memang The Fed ini sudah memperhitungkan atau membiarkan suku bunganya itu memang rendah begitu, karena tidak ada sinyal suku bunga itu mau dinaikkan sejauh ini. Artinya apa teman-teman? Artinya The Fed itu tetap pro pada suku bunga rendah. Dan nilai tukar juga rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kalau misalnya kita lihat pada minggu lalu itu kembali ke zona hijau pada perdagangan pasar spot hari itu, setelah menguat tipis di 0,04% di hari Kamis minggu lalu. Nah, ini menjadi indikasi-indikasi positif buat kita bahwa kita tidak perlu panik akan data inflasi di Amerika Serikat yang keluar di minggu lalu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga net foreign buy di market IHSG itu di angka 2,6 T ya. Capital inflow yang masuk dari investor asing itu masih besar teman-teman ya. Nah, di sini aku jadi lihat kan investor asing ini banyaknya belinya di saham apa aja sih. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu emiten yang dibeli oleh investor asing itu ada di BMRI dengan turnover-nya di angka 235
billion dan Telkom dengan turnover di angka 285,4 billion ya teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu saham yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, emiten yang perlu kita perhatikan karena memang investor asing ini tertarik sekali dengan banyak blue chip kita saat ini, salah satunya di industri banking. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, investor asing masuk ke BMRI, setelah saya analisa lebih dalam, BMRI itu minggu lalu itu current price-nya di 6275 ya. Di situ juga bisa kita lihat supportnya itu di angka 6.000, resistennya itu di 6.550. Dan kalau misalnya kita lihat patternnya itu membentuk pola cup and handle ya teman-teman. Jadi pola cup and handle itu adalah continuation pattern. Jadi akan melanjutkan patternnya sekarang yang sedang uptrend. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu emiten buat teman-teman cuan troopers untuk menjadi salah satu saham yang bisa jadi watchlist buat teman-teman ya. Atau bisa dilanjut juga dianalisa lebih dalam sama teman-teman, nggak apa-apa. Nah, salah satunya juga emiten yang dibeli sama investor asing yang menjadi perhatian aku juga adalah di Telkom ya, TLKM. Jadi buat teman-teman pasti udah tahu juga Telkom itu badan usaha milik negara ya, BUMN yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi ya. Jadi memang kemarin itu sempat ada sentimen Erick Thohir itu menegaskan bahwa Telkom itu tidak bisa terjebak dengan bisnis suara atau pesan teks yang sekarang sudah gratis gitu. Jadi memang Telkomsel itu katanya harus menjadi perusahaan digital gitu. Salah satu pertemuan dengan manajemen, Erick Thohir itu menantang agar Telkom itu tidak menjadi sapi perah dividen saja tapi bergeser ke digital ekonomi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara overall, secara keseluruhan memang kan sekarang itu sudah mengarah ke new economy ya teman-teman. Jadi sudah banyak nih investor itu yang percaya atau mulai berinvestasi di industri-industri digital. Nah, ini juga menjadi salah satu emiten yang menarik yang perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya, Telkom itu current price-nya atau harga yang ditutup pada minggu lalu di hari Jumat itu di 3.470. Supportnya di 3.419, resistennya itu di 3.640. Nah, kalau misalnya kita lihat patternnya, kita tarik ke belakang itu memang membentuk double bottom ya teman-teman. Nah, double bottom ini apa? Itu reversal pattern. Nah, jadi ini juga bisa menjadi salah satu emiten untuk teman-teman cuan troopers untuk perhatikan. Oke, itu saja dari saya. Semoga semua yang kita bahas ini bisa menjadi edukasi dan wawasan buat teman-teman cuan troopers. Sampai bertemu di weekly dose selanjutnya. Bye bye.